Hingga yang paling terakhir fotonya tuh kelihatan bener-bener beda banget dari yang awal. Kulitnya gelap, terus kayak sedih banget, luka-luka gitu loh guys. Kayak, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang topik yang cukup hangat diperbincangkan di Korea Selatan sana. Dan menurutku ini adalah kasus yang cukup tragis, yang cukup menyedihkan. Bagaimana tidak, seorang bayi yang baru berusia 16 bulan mengalami kekerasan oleh orang tua angkatnya sendiri. Ya, ini bener-bener menyayat hati banget, bikin sedih semua orang-orang. Dan kalau kalian penasaran gimana kisah lengkapnya, gimana kronologisnya anak yang tidak berdosa ini sampai meninggal dunia, jangan lupa untuk like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Things would get better. Things can be a little bit better. Jadi ini tuh awalnya rame banget di Twitter dan udah menjadi trending topik. Kalau misalkan kalian klik hashtag itu, nah itu tuh akan muncul orang-orang yang lagi bawa kertas putih yang bertuliskan, kalau di bahasa Inggris ini tuh I'm sorry Jang In. Jadi anaknya atau korbannya itu adalah Jang In dan mengajak kita semua untuk menandatangani petisi yang diajukan dari Blue House. Jadi pada tanggal 13 Oktober tahun 2020, kantor polisi di Seoul Yongchan menangkap dua orang tua angkat dari Jang In ini bernama Han dan Chang. Aku nggak tahu pengucapan yang benernya gimana. Ini bukan kali pertama mereka tuh dicurigai sebagai tersangka, karena sebelumnya tuh ada 3 kasus tentang child abuse, tapi akhirnya mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah si Jang In ini meninggal. Jang In ini diadopsi oleh keluarga ini, bahkan mereka tuh sempat muncul di acara variety show di Korea Selatan bernama One Average Family. Nah, di show ini mereka tuh menunjukkan image keluarga yang bahagia dan membahas tentang masalah adopsi ini. Lalu bapak angkatnya si Jang In ini sempat ngomong gini di salah satu interviewnya, I want to show in the world that not only celebrity but also people like us can choose to adopt. Adoption is not something to be ashamed of, but rather something to be celebrated. Jadi artinya itu, aku pengen menunjukkan kepada dunia, nggak hanya artis, tapi orang-orang seperti kita dapat memilih untuk mengadopsi. Karena adopsi itu bukan sesuatu yang memalukan, dan ini lebih sesuatu yang patut untuk dirayakan gitu. Polisi juga mengungkap bahwa ibu angkatnya si Jang In itu bernama Jang, itu telah merekam sebanyak 800 video selama dia melakukan abuse si Jang In ini, baik secara fisik maupun secara mental. Wow, ini psikopat banget ya, udah menyakiti, di videoin, di dokumentasi, ini tuh benar-benar sinting. Lalu hasil autopsi menunjukkan bahwa Jang In ini mengalami luka di abdomen di bagian luar. Jadi abdomen itu bagian nih, perut sini guys. Lalu ibunya Jang In ini, ibu angkatnya ini mengaku bahwa dia telah menjatuhkan Jang In sehingga menyebabkan Jang In ini meninggal dunia. Tapi tanggal 2 Januari kemarin, sebuah acara investigasi terkenal bernama Unanswered Question menjelaskan beberapa hal yang janggal dari kejadian ini. Salah satunya adalah bahwa Jang In ini kemungkinan telah mengalami abuse selama 10 bulan sebelum kematiannya. Jadi kita bisa perhatikan dari foto ini, dari yang awalnya dia kelihatan bahagia, tersenyum lebar, terus berikutnya dia kayak menunjukkan, kita bisa lihat dari ekspresi matanya tuh kayak menahan sedih gitu loh. Hingga yang paling terakhir fotonya tuh kelihatan bener-bener beda banget dari yang awal. Kulitnya gelap, terus kayak sedih banget, luka-luka gitu loh guys. Kayak, aduh, ngilu banget. Dimulai dari hasil autopsi yang menyatakan luka pada abdomen, yang secara spesifik itu pankreasnya tuh rusak guys. Dan inilah yang menyebabkan kematian si Jang In ini. Dan untuk menyebabkan gejala seperti ini hingga sampai dia meninggal, seorang bayi 3 tahun dibutuhkan at least gaya sebesar 3.800 sampai 402.000 Newton. Lalu tim acara Unanswered Question ini membuat eksperimen untuk mengetahui hal apa yang menyebabkan timbulnya gaya sebesar yang dikatakan para ahli. Jadi dia pengen melakukan eksperimen apa nih
yang dilakukan sampai Jang In ini bisa meninggal? Ini orang tuanya tuh melakukan hal apa gitu? Eksperimen dilakukan dengan menggunakan sebuah mannequin dan seorang wanita yang memiliki berat dan tinggi yang sama seperti ibu angkatnya si Jang In. Diawali dengan percobaan pertama seperti yang diakui oleh ibu angkatnya Jang In, bahwa dia telah menjatuhkan si Jang In sampai akhirnya dia meninggal. Lalu pada eksperimen ini, seorang wanita juga mencoba menjatuhkan mannequin dari dekapannya. Ternyata gaya yang dihasilkan dari percobaan ini hanya sekitar 720 sampai 1433 Newton. Ini sangat jauh dari perhitungan tadi. Mereka bahkan melakukan eksperimen ini dengan bantuan seorang atlet profesional untuk menendang mannequin di bagian abdomen luarnya ini. Dan hanya menghasilkan gaya sebesar 2713 Newton. Dan seorang boxer meninju mannequin dengan kekuatan penuh dan posisinya si mannequin ini ada di depan dinding. Dan gaya yang dihasilkan adalah sekitar 4387 Newton. Menurut seorang profesor engineering, gayanya akan semakin besar jika korban di depan dinding karena akan menerima 100% dari tenaga si pemukul. Ya, kita di tembok, jadi ada tembok yang menahan kita. Kalau misalkan kita dipukul, blek, ya udah kita akan menerima pukulan itu 100% gitu. Dan mungkin inilah yang dilakukan ibu angkatnya terhadap Jang In. Ya kasar banget ya, bayangin anak kecil, bayi malah, yang masih balita gitu diperlakukan seperti itu. Kayak ini hewan sih, fix ini hewan. Intinya dari eksperimen yang telah aku baca tadi, nggak mungkin Jang In ini hanya terjatuh dari genggaman ibunya angkat, itu nggak mungkin sampai seperti itu. Bayangin aja dia sempat dibawa ke daycare, tempat penitipan anak dengan kondisi yang seperti ini. Lalu setelah kasus ini ke-up dan semua orang tahu, akhirnya masyarakat berbondong-bondong membuat petisi dan menyuruh orang-orang untuk menandatangani petisi ini supaya tersangka atau orang tua angkatnya ini dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku, supaya tidak ada Jang In selanjutnya gitu loh. Kasihan ya, semoga si Jang In ini ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik lah, aku yakin. Things would get better. Things can be a little bit better. Dan inilah kesaksian dari seorang perawat di salah satu daycare yang sempat didatangi oleh Jang In. Jadi dia menuliskan seperti ini. Jadi Jang In ini benar-benar tiba pada tanggal 12 Oktober. Dia datang dengan ibu angkatnya itu. Tapi kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Bahkan setelah 1 minggu istirahat. Pada hari itu, dia bahkan tidak minum air dan tidak makan makanan bayi. Dia bernapas dengan lemah dan denyut nadinya lebih cepat dari biasanya. Perutnya sangat bengkak, tapi lengan dan kakinya sangat kurus. Dia tidak bisa bergerak sendiri dan dia juga tidak bisa berjalan. Ada camilan yang sangat dia sukai, tapi bahkan dia menolaknya dan dia tidak meminum airnya. Jadi saya mengatakan kepadanya bahwa ketika ayahnya akan datang, saya akan menyuruhnya untuk membawanya ke rumah sakit. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya. Ayahnya datang menjemputnya lewat jam 5:30 sore. Ketika ayahnya datang, saya menceritakan tentang kondisinya hari itu. Saya mengatakan kepadanya, hari ini sangat sulit. Saya bahkan tidak bisa mengganti popoknya sekalipun. Saya menghabiskan hari bersamanya dari jam 10 pagi sampai jam 5:30 sore. Saya harus mengganti popoknya setidaknya sekali atau 2 kali pada hari itu. Tetapi saya tidak bisa melakukan semuanya. Jadi saya mengatakan kepadanya bahwa anak ini tuh sakit. Bagaimana dia tidak bisa berjalan, bahkan dia aja tidak bisa berdiri. Tapi yang ayahnya katakan hanyalah ya dan iya. Dia hanya menempatkan Jang In tepat di belakangnya dan menyuruhnya berjalan dengan isyarat tangan. Oh kayak, cepat jalan-jalan. Parah banget sih. Bahkan aku tidak bisa bermimpi bahwa ini kali terakhir aku melihatnya. Saya bisa melihat bagaimana anak itu perlahan menyerah sehari sebelum dia meninggal. Dia sangat kurus, ketiaknya terlukai. Ketika saya memeluknya, dia akan membuka matanya untuk melihat siapa saya dan kemudian tertidur lagi. Ketika saya membuatnya bingung, dia hampir tidak bisa mengambil langkah mundur dan menahannya. Rasanya seperti dia akan bisa putus kapan saja. Tetapi ketika ayahnya menyuruhnya untuk berjalan, dia mulai berjalan hampir tidak berjarak 1 langkah darinya. Jadi si Jang In ini kayaknya memang takut nih sama ayahnya diancam, makanya dia
nurut kalau misalkan suruh jalan-jalan walaupun kondisinya seperti itu. Sepertinya dia dilatih seperti anjing. Saya mengatakan kepada ayah angkatnya untuk tidak pulang dan hanya membawanya ke rumah sakit. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka akan melempar anak itu dan menginjaknya. Beratnya hampir sekitar 8,5 kg. Mereka menunggu sampai bayi itu memiliki 600 ml darah yang terkumpul di perutnya untuk memanggil taksi ke rumah sakit. Bukankah dua ini harus dianggap dibunuh? Jadi udah dia kurus dan si orang tua angkatnya ini menunggu sampai perutnya memang bengkak. Itu bengkak juga gara-gara disiksa. Sampai dia akhirnya memutuskan untuk dibawa si Jang ini ke rumah sakit. Jadi bener-bener harus sampai parah banget baru ke rumah sakit kayak lo nyiks, ya Allah, gue gak bisa berkata-kata. Oke guys, jadi segitu aja informasi yang dapat aku sampaikan ke kalian. Kalau misalkan aku terlewat sesuatu, kalian bisa komen di bawah karena aku baca. Untuk kalian yang tanya-tanya petisinya apa, itu nggak bisa karena hanya orang Korea Selatan aja yang bisa menandatangani petisi itu. Kita sebagai orang asing hanya cuma bisa berdoa dan menyebarkan berita ini supaya orang-orang tuh tahu kalau ada kejadian ini supaya menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Ya, semoga tersangka bisa diadili sesuai dengan hukum di sana. Bahkan kalau bisa ya hukuman mati sih ya. Oke guys, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!